Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita sampai ke pertemuan 73. Cuman tanggalnya ini saya revisi karena habis libur panjang tanggal 20. Libur hampir 2 minggu kita ya. Ya, tanggal 20 Desember 2023. Kita ngaji psikologi tafsir Al-Jailani surat Al-Maidah ayat 8. Yang bawa kitabnya bisa Anda buka di halaman 102. Kita berdoa dulu, semoga Allah memberi langkah kita ini sebagai keikhlasan, penghambaan pada Dia, dan semoga Allah memberikan kita, Bapak Ibu, ridhonya dan cintanya, khususnya di akhir hayat kita. Seperti Pak Reva Satya Suartono, sahabat kita semua, yang baru saja mendahului kita. Semoga Allah menerima dalam pelukan cintanya. Ala hadhihi yaqulini bisalihali bidza'illah wa li syafa'ati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati lahum maghfiratu wa ajrun azim. Walladhina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh hamma qaumun ayyabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum ankum wattaqullaha wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israila wa ba'atsna minhum muthnai asyara naqiba wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus sholata wa ataitumuz zakata wa amantum birusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasana la ukaffiranna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtiyal anhar faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubuhum qasiyah yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'ihi wa nasu hadzam mimma dzukiru bi wala tazalu tattali'u 'ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum fa'fu 'anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum fanasu hadzam mimma dzukiru bih fa aghrayna bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah wa sawfa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasna'un. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir.
qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri biidnih wa yahdihim ila siratim mustaqim. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Surat Al-Maidah ayat ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah yang teguh melakukan apa yang diperintahkan padamu di jalan tauhidnya, dan ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah yang teguh melakukan apa yang diperintahkan padamu di jalan tauhidnya, dan saksi-saksi yang hadir memberikan kesaksian dengan adil atas hak-hak nikmat ilahiyah yang melimpahkan padamu dari sisinya sebagai karunia dan anugerah. Jadi kita diperintahkan untuk menjadi penegak kebenaran di jalan tauhid dan menjadi saksi-saksi yang adil. Wala yajrimannakum, dan janganlah mendorong, menyeret dan mendesak kamu sana'anu qaumin, kebencian dan permusuhan yang keras pada suatu kaum, ala alla ta'dilu, untuk berlaku tidak adil atas kenikmatan yang dikaruniakan Allah padamu dengan melanggar batas-batas hukum Allah saat kamu mampu membalas mereka demi memuaskan hatimu. Jadi nggak boleh karena kita benci sama suatu kaum lalu kita tidak adil pada mereka. Ini terutama untuk penguasa, Bapak Ibu. Penguasa itu harus adil. Ibadah paling utamanya seorang penguasa itu ya adil itu. Bukan zikir yang panjang, bukan sholat sunnah yang banyak. Ya pokoknya kalau jadi penguasa ya Bapak Ibu ya, sholat zikirnya secukupnya enggak apa-apa. Karena ibadah paling utamanya adalah adil dan memperjuangkan kesejahteraan rakyatnya. Ibadahnya pedagang ya itu, bukan zikir panjang-panjang. Apa? Sedekah yang banyak. Karena memang dia kelebihannya adalah uang. Ibadahnya ulama yang paling penting apa? Yang ngajar. Belajar dan ngajar. Lah kalau Anda nggak peran apapun, mungkin di sosial biasa saja, mungkin pegawai biasa lah, mungkin ibadah paling banyaknya ya tahajud, sholat, puasa dibanyakin, oke. Cuman orang-orang punya peran sosial besar itu ibadah utamanya ibadah sosial. Guru ya ibadah utamanya yang ngajar. Pedagang ibadah utamanya sedekah. Penguasa ibadah utamanya ya berlaku adil dan mengatur kebutuhan masyarakat secara adil dan makmur. Situ. Malah repot kalau dari penguasa itu zikirnya panjang-panjang. Nanti apa? Karena waktu kan terbatas. Begitu juga Bapak Ibu ulama kok yang dipanjangin zikirnya itu nggak proporsional, yang dipanjangin ngajarnya. Kecuali kalau malam ya, malam nggak waktunya ngajar. Kayak saya dulu juga begitu sih. Kalau sibuk ngajar akhirnya ya sholat malamnya nggak terlalu banyak, pendek-pendek aja. Karena menurut beliau ibadahnya ulama itu ya belajar dan ngajar. Kalau abid ya, menjadi seorang hamba Allah yang memang kerjaannya itu nggak banyak, ya dibanyakin ibadah sunnah, sholat, zikir, puasa gitu. Di sini perintahnya Allah, wahai orang-orang beriman, kamu jadilah penegak jalan tauhid dan jadilah saksi yang adil
Dan jangan sampai kamu karena benci suatu kaum, misalnya nggak satu partai politik, tapi dia sedang jadi penguasa, nggak boleh tidak adil. Janganlah kamu karena kebencian satu kaum membuat kamu tidak berbuat adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah, wahai orang-orang mendapat nikmat, kemampuan, dan kemenangan, karena berbuat adil itu lebih dekat pada takwa. Dulu ayat ini sering dibaca apa? Partai Keadilan. Sebelum jadi PKS, saya Partai Keadilan. Saya ngikutin saya SMA soalnya. Ini ayat yang sering jadi semboyannya. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah, karena berbuat adil itu lebih dekat pada takwa dan jauh dari yang diharamkan dan dilarang Allah. Wattaqullaha, dan bertakwalah pada Allah yang mengawasi semua keadaanmu. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan akibat godaan hawa nafsumu. Wa'adallahu alladhina amanu. Allah yang Maha mengurus semua urusan hamba-hambanya telah menjanjikan kepada orang-orang beriman kepada keesaannya. Wa amilus solihat, selain beriman juga beramal soleh yang mendekatkan pada Allah, yang diperintahkannya agar mereka meraih ampunan atas dosa-dosa mereka sebagai anugerah karunia dari Allah. Seiring dengan itu, lahum maghfiratu wa ajrun azim. Untuk mereka, orang-orang beriman beramal soleh itu mendapatkan ampunan dan pahala yang besar, berupa kehormatan berjumpa dengan Allah. Lagi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menegaskan bahwa pahala yang besar, nikmat paling tinggi, surga yang paling hebat itu adalah berjumpa dengan Allah. Bukan bidadari ya. Berjumpa dengan Allah itu yang paling penting, paling nikmat, yang paling tinggi, paling mulia. Surga yang paling enak. Setelah Allah berjanji pada orang-orang mukmin dengan janji-janjinya, dia lalu mengancam orang-orang kafir sebagaimana yang selalu Allah lakukan dalam menyeru hamba-hamba Allah. Allah berfirman, "Walladzina kafaru", adapun orang-orang kafir terhadap keesaan kami serta meyakini sifat wujud pada selain kami secara sombong dan keras kepala, wa kadzdzabu biayatina, lalu mereka juga mendustakan ayat-ayat kami yang membuktikan keesaan kami sebagaimana diturunkan kepada rasul-rasul kami, ulaika ashabul jahim. Mereka yang jauh dan musyrik itu adalah penghuni dan penduduk neraka, yang tiada sedikit pun keselamatan bagi mereka akibat mereka membenamkan diri dalam kekufuran dan kesesatan. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru nikmatallahi alaikum. Wahai orang-orang beriman, ingatlah kamu pada nikmat-nikmat yang diberikan Allah padamu. Bagaimana Allah menyelamatkan kamu dari tangan musuh. Idhamma qaumun, pada suatu saat, suatu hari kaum dari musuhmu bermaksud untuk ayyabsutu ilaikum aidiyahum, bermaksud menggerakkan tangan mereka kepadamu atau mau membunuh ketika kamu sedang sholat, dan mereka menyerang saat tiba-tiba untuk menghabisi kamu secara serentak ketika kamu sedang sholat. Fakaffa aidiyahum ankum, maka Allah menahan tangan mereka dari kamu dengan memberi wahyu pada nabi kalian sebagai karunia dan anugerah darimu. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah yang Maha mengawasimu saat kamu mengingkari perintahnya. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya pada Allah lah orang-orang mukmin yang meyakini keesaan dan perlindungannya itu hendaknya bertawakal dalam segala urusan. Kemudian ketika Allah ingin meneguhkan orang-orang mukmin di atas iman dan mengukuhkan pendirian mereka di atas tauhid dan furqan, dia mempersaksikan goyahnya Bani Israel dan ketidakteguhan pendirian mereka dalam iman dan ketaatan. Dalam peristiwa ketika Allah mengambil perjanjian dengan mereka melalui lisan Nabi mereka, Allah berfirman,
Walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil. Dan sesungguhnya Allah telah mengambil melalui lisan Musa kalimullah alaihissalam perjanjian yang kuat mitsaqo dengan Bani Israel setelah mereka selamat dari tangan Firaun dan mewarisi beberapa hal darinya serta memegang kekuasaan di kerajaan Mesir. Wa ba'atsna minhum mutnai asyara naqiba. Dan itu karena sesungguhnya telah kami angkat di antara mereka 12 orang pemimpin, yakni para tokoh dan pemuka yang dari tiap kelompok terdapat satu orang pemimpin yang memegang kekuasaan dan kedudukan. Singkatnya, masing-masing memimpin kelompoknya untuk bergerak bersama Nabi Musa alaihissalam. Mereka berjalan menuju Arihah atau Jericho di Sams ketika Musa menerima wahyu. Di sana terdapat penguasa zalim dari Bani Kanaan. Ketika Nabi Musa ingin memantau keadaan pasukannya, para pemimpin itu mengirim utusan untuk memata-matai musuh. Mereka melihat kekuatan musuh ternyata lebih besar hingga timbullah rasa takut dan akhirnya mereka kembali ke kaum masing-masing. Dengan begitu mereka telah merusak perjanjian. Hanya sedikit yang tidak melanggar perjanjian itu. Dan seiring dengan itu Allah berfirman, wa qalallahu pada mereka saat memerintah mereka, inni ma'akum. Tidak usah khawatir, sesungguhnya aku beserta kamu, kata Allah, untuk menolongmu mengalahkan musuh. Maka demi keagunganku, la in aqamtumus sholata wa ataitumuz zakata, jika kamu benar-benar melaksanakan perintah Allah berupa sholat dan zakat dengan cara yang benar, wa amantum birusuli, lalu kamu beriman pada rasul-rasulku tanpa membeda-bedakan di antara mereka, wa azzartumuhum, dan kamu bantu mereka untuk meninggikan kalimatul haq serta menyebarkan agamanya, wa aqradtumullah, dan kamu pinjamkan kepada Allah harta benda yang kamu miliki sebagai pinjaman qardon hasana, sebagai pinjaman atau infak kepada orang-orang miskin secara baik tanpa hinodai tindakan menyebut-nyebut dan menyakiti hati si penerima. La ukaffiranna ankum, pasti aku akan menutupi menghapus seluruh dosa-dosamu, sayyiatikum, dari lembaran amalmu. Wala udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan sebagai balasan ketulusanmu itu sungguh aku akan memasukkan kamu ke surga-surga tempat tamasya dengan ilmul yakin, ainul yakin, dan hakul yakin, dan di bawahnya mengalir sungai-sungai yang penuh dengan air hakikat dan makrifat. Faman kafara ba'da dzalika minkum, maka siapa yang kufur di antara kamu sesudah mendengar peringatan pelajaran dari Allah itu, faqad dhalla sawa'as sabil, sungguh ia telah tersesat dan kehilangan jalan lurus yang tiada obat untuk penyakitnya dan tiada harapan untuk keselamatannya. Fabima naqdihim mitsaqahum, tetapi karena mereka melanggar janji dan tidak memenuhi perjanjian kuat mereka, mitsaqun ghalidhah, la'annahum wa ja'alna qulubuhum qasiyah, maka kami melaknat dan mengusir mereka dari cakrawala tauhid, dan kami menjadikan hati mereka keras, membatu, dan gelap oleh kegelapan imkan, karena yuharrifunal kalima amma wadhi'ihi, mereka mengubah firman-firman yang telah ditetapkan dalam kitab Allah untuk meninggikan kalimat tauhid dari tempat-tempatnya yang telah diletakkan oleh al-haq, wa nasu hadzam mimma dzukiru bih, dan mereka dengan sengaja melupakan sebagian pesan yang mereka telah diperingatkan, dinasehati, dan diajari dengannya, yakni Taurat. Wala tazalu tattali'u ala kha'inatim minhum, dan karena keras dan lalainya hati mereka, maka engkau wahai Muhammad akan senantiasa melihat pengkhianatan dari mereka yang luar biasa parah. Illa qalilam minhum, kecuali cuma sedikit di antara mereka yang terus teguh beriman padamu, mengikuti dan menampakkan apa yang terdapat dalam Taurat. Fa'fu anhum,
maka maafkanlah mereka. Mereka juga tidak pernah mengubah, ya, yang tidak pernah mengubah Taurat. Wasfah, dan biarkan serta abaikan pembalasan dendam dan berbuat baiklah pada mereka. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa untuk membalas dan menyukai orang-orang baik yang tidak membalas dendam padahal mereka mampu melakukannya. Wa minal ladzina qalu inna nasoro, dan di antara orang-orang yang mengatakan sesungguhnya kami adalah orang-orang Nasrani yang mengaku menolong agama dan meninggikan kalimat hak, akhadna mitsaqahum, kami telah mengambil perjanjian sebagaimana kami mengambil perjanjian dengan orang Yahudi. Allah juga mengambil perjanjian dengan orang Nasrani, maka lantas mereka merusak perjanjian-perjanjian itu. Fanasu hadzam mimma dzukiru bih. Tapi mereka sengaja melupakan sebagaimana mereka telah melupakan sebagian dari apa yang telah mereka diberi peringatan dengannya, yaitu Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Fa'aghroina, maka kami timbulkan dan cetuskan bainahum, di antara mereka Yahudi dan Nasrani, bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah, dan di antara kaum Yahudi dan Nasrani itu kami timbulkan permusuhan dan kebencian yang terus-menerus sampai hari kiamat, karena mereka tidak pernah bersih dari kemunafikan dan perselisihan. Fasaufa yunabbi'uhumullahu, dan kelak Allah akan memberitakan kepada mereka dua kelompok tersebut bima kanu yasnaun, apa yang telah mereka perbuat di dunia, yaitu kebencian dan kemunafikan, dan di akhirat yakni azab dan siksa. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna, wahai ahlul kitab, orang Yahudi dan Nasrani yang berwatak kafir dan munafik, sesungguhnya telah datang pada kamu Rasul kami. Allah menyandarkan kata Rasul pada dirinya sebagai bentuk pengagungan, penghormatan. Untuk apa? Yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tuhfuna minal kitab. Untuk menjelaskan dan menerangkan pada kalian banyak hal dari kitab suci yang kalian sembunyikan, yakni sebagai perintah dan larangan dan berita mengenai kejadian-kejadian di masa lampau dan mendatang, khususnya tentang sifat-sifat Nabi dan Rasul terakhir. Sungguh dia menerangkan semua itu kepadamu agar tidak terlewatkan bagimu sedikit pun dari kitab suci itu. Wa ya'fu an katsir, dan seiring dengan itu dia membiarkan atau tidak menjelaskan tentang banyak hal yang kau sembunyikan dari kitab suci, yakni perkara-perkara yang tidak berdampak pada siksa, maka kamu harus beriman padanya dan apa yang diajarkannya dari sisi Tuhannya, untuk memberi petunjuk agar mengesakannya. Sebab qad ja'akum minallahi, sungguh telah datang padamu dari Allah dan beserta Allah, nuru wa kitabum mubin, cahaya yang terang, dan ia adalah kitab suci yang jelas petunjuk dan bimbingannya. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu. Dengan kitab suci itulah Allah memberi petunjuk bagi para hambanya, menunjukkan pada orang-orang yang mengikuti dari mereka keriduannya atau apa yang diridhoi Allah. Subulas salam, yaitu jalan-jalan keselamatan, yakni jalan tauhid yang mengantarkan kepada keselamatan tunggal yang oleh Allah disebut dengan Darussalam atau negeri keselamatan. Wa yukhrijuhum, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan mereka yang mengikuti keriduannya minadz-dzulumati ilan nur, dikeluarkan dari kegelapan, berbagai kegelapan, yakni gelapnya ketiadaan, gelapnya imkan, gelapnya ta'ayyunat, ilan nur, menuju cahaya wujud yang bersih dari kegelapan, sebab dia adalah cahaya di atas cahaya. Allah memberikan cahayanya kepada siapa saja yang dia kehendaki di antara para ahli al-inayah, dan sesungguhnya hal itu terjadi biidnih, dengan izinnya, pertolongannya dan tarikan darinya,
wa yahdihim, dan intinya Allah menunjukkan ke mereka sebagaimana telah ditakdirkan pertolongan untuknya ila siratim mustaqim, ke jalan lurus yang mengantarkan kepada tauhid. Laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh benar-benar telah kufur, menolak kebenaran dan tidak mengetahui kadar dirinya orang-orang yang berlebihan dalam menyebut Isa alaihissalam dan bersikap keterlaluan terhadapnya, sehingga mereka berkata dengan tegas, sesungguhnya Allah yang bertajalli di seluruh cakrawala ini itu adalah Al-Masih putra Maryam. Jadi kafir orang-orang yang menganggap Nabi Isa itu adalah Tuhan. Qul faman yamliku minallahi syai'ah. Katakanlah pada mereka, wahai Rasul yang paling sempurna, untuk membungkam mereka, maka siapakah yang dapat menghalang-halangi, menolak dan mencegah kehendak Allah dan keinginannya? In arada ayyuhlika masih habna Maryama wa ummahu wa man fil ardi jami'a. Jika dia hendak membinasakan, maksudnya mengekalkan kebinasan hakiki dan fana sejati tanpa uluran dari bayangannya atau pancaran cahayanya, Al-Masih putra Maryam, ibunya, dan seluruh yang berada di bumi, tanpa Allah memperdulikan dia dan mereka. Sebab walillahi ma mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Sesungguhnya milik Allah lah yang maha suci dari makhluknya secara mutlak, kerajaan langit, bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Dia melakukan sesuai kehendaknya, baik untuk mewujudkan atau meniadakan segala sesuatu. Yakhluqu ma yasha', dan Allah menciptakan, memunculkan apa yang dikehendakinya dengan belas kasihnya, serta menyembunyikan apapun yang dia kehendaki dengan kekuasaannya. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah yang memiliki semua kesempurnaan, dia maha kuasa atas segala sesuatu. Kekuasaannya tidak berkurang dan kehendaknya tidak berujung. Sebagai bentuk sikap berlebihan yang melampaui batas terhadap Isa dan Uzair, orang Yahudi dan Nasrani berkata, wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abnaullah. Kami adalah anak-anak Tuhan, sebab kita menyembah nabinya. Wa ahibba'uh, dan kekasih-kekasihnya, karena kami mencintai Isa dan Uzair, dan keduanya adalah kekasihnya. Kul falima yu'adzibukum bidzunubikum. Katakanlah pada mereka, wahai Rasul yang paling sempurna, maka mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu, jika memang benar kamu itu anak-anak Tuhan atau kekasihnya Tuhan. Kenapa kok Tuhan menyiksamu gitu ya? Allah mengadab kamu di dunia dengan menimpakan penawanan, pembunuhan, pengusiran, dan penistaan, dan di akhirat dia mengazabmu beribu kali lipat yang lebih pedih dari azab di dunia. Maka janganlah kamu berlebihan terhadap agama dan nabimu, serta jangan mengada-ada tentang Allah. Bala antum basyarum mimman khalaq. Sebaliknya kamu juga nabimu adalah manusia biasa di antara orang, yakni dari jenis manusia yang dia ciptakan, Allah ciptakan dengan kekuasaannya, dan Allah munculkan sesuai dengan kehendaknya, dan Allah bisa melakukan segala sesuatu padamu sekehendaknya. Yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Allah sanggup memaafkan, mengampuni siapa saja dia kehendaki sebagai anugerah karunia, dan Allah berhak menyiksa siapa saja yang dikehendaki sebagai keadilan dan pembalasan. Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Dan ketahuilah bahwa kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apapun yang di antara keduanya. Dia melakukan segala sesuatu di dalamnya sesuai kehendaknya. Wa ilaihil masir. Dan kepada Allah lah, tidak pada yang lain, segala sesuatu kembali padanya. Sebab semuanya berasal dari dia dan akan kembali padanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ayat itu menutup kajian kita pagi ini, sekaligus merupakan kita pada Fasatia Surat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua berasal darinya dan semua akan kembali padanya.
Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.